Saya Febi Kumala Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Pada bab 1 kita akan menguji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas. Dan pada bab 2 kita akan menguji analisis regresi linear berganda dan analisis regresi logistik. Langsung saja kita ke bab 1. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Langsung saja kita buka aplikasinya dan kita mengklik variabel view. Pada kolom name baris pertama kita ketik berat dan akan muncul pada gambar, dan deksimalnya kita kosongkan semua, dan pada kolom label kita isi atau kita ketik berat jenis beton ringan. Lalu pada kolom value kita klik, lalu kita isi pada value 1 dan label 50%, dan lalu kita tambahkan ke kolom. Setelah itu kita klik lagi value 2 dengan label 60%. Kita tambahkan lagi, lalu kita klik value 3 dengan label 70%. Kita tambahkan lagi. Setelah itu kita klik OK. Dan pada baris file as kita tulis value 1, labelnya 0%. Kita tambahkan dan kita tulis lagi atau kita ketik lagi value 2 dengan label 15%. Lalu kita tambahkan. Kita ketik lagi value 3 dengan label 30%. Kita tambahkan lagi dan value 4 dengan label 45%. Kita tambahkan lagi, dan value yang terakhir yaitu value 5 dengan label 60%. Lalu kita tambahkan lagi. Setelah itu kita klik OK, dan hasilnya akan seperti pada gambar yang di atas. Setelah itu kita ke data view. Kita klik data view yang ada di bawah. Pada kolom berat, form, dan fly as kita isi atau kita ketik dengan data-data yang akan diuji. Di sini saya sudah mengisi data-data yang akan diuji seperti yang ada di tampilan. Selanjutnya, setelah mengisi data-data, kita langsung saja ke menu-menu yang ada di atas. Yang langsung saja ke analis. Setelah itu, kita klik analis, lalu setelah itu kita klik deskriptif statistik. Setelah itu kita klik, lalu akan muncul seperti tampilan di atas. Lalu kita klik explore. Lalu pada kolom explore kita klik berat jenis beton ringan. Kita pindahkan ke table descriptive list dengan cara mengklik tanda panah yang ada. Lalu kita klik fly as, kita pindahkan ke faktor list dengan cara mengklik tanda panah yang ada di samping table. Lalu setelah itu kita klik plots, lalu kita centang deskriptif, klik stem and leaf. Setelah itu kita klik juga normality plots with text. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita klik OK. Dan akan muncul seperti yang ada pada tampilan.
Langsung saja kita ke table test of normality yang ada pada tampilan. Langsung saja pada kolom fly as terdapat 0%, 5%, dan 20%. Jika nilai signifikan 0,05 lebih besar dari signifikan 0% atau sama dengan 0,01, maka distribusi normal ditolak dengan kata sampel data dari fly as 0% tidak berdistribusi normal, sedangkan 5% dan 20% lebih besar dari 0,5 maka data tersebut normal. Uji homogenitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variasi pada dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Di sini saya masih menggunakan data yang sama untuk diuji. Langsung saja kita klik analis. Setelah itu kita klik compare means. Lalu kita klik one way anof dan akan muncul table pada seperti yang ada pada tampilan. Langsung saja kita klik berat jenis beton ringan. Kita pindahkan ke description list dengan cara mengklik tanda panah yang ada di sampingnya. Lalu kita klik form dan lalu kita pindahkan ke faktor. Setelah itu kita klik opinions. Setelah itu centang homogeneity of variance text. Setelah itu kita klik continue. Lalu OK. Dan akan muncul seperti yang ada pada tampilan. Langsung saja kita ke table text of homogeneity of variance. Dapat kita lihat pada table atau kolom signifikan. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka homoskedastisitas dipenuhi, tidak ditolak, atau tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada data form. Selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas adalah sebuah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini melihat bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik. Langsung saja kita klik variabel view dan pada kolom name baris pertama kita isi dengan Y dan X1 dan X2 dan X3. Lalu desimalnya kita nolkan semuanya. Kita ketik pada kolom label harga. Dan X1 kalori dan X2 protein dan X3 lemak seperti yang ada pada tampilan. Setelah itu kita klik data view dan di sini kita akan mengisi data-data yang akan diuji. Seperti yang pada tampilan di sini saya sudah mengisi data-data yang akan diuji. Langsung kita klik analis, complements dan harga kita pindahkan ke deskripsi list dan kalori kita pindahkan ke independent
protein dan lemak kita pindahkan ke independen dan kita klik opinions, kita centang text of linearity, setelah itu continue dan oke. Dan akan muncul seperti yang ada pada tampilan. Langsung saja kita perhatikan pada ANOVA table, yaitu harga kalori. Di sini dapat kita lihat pada kolom signifikan, apabila signifikan lebih kecil dari 0,05, maka X1 dengan Y linear tidak ditolak atau terdapat linearitas antara Y dan X1 dan linearitas ini pada tingkat kepercayaan 95 signifikan. Langsung saja kita ke ANOVA table harga protein. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka X2 dengan Y linear tidak ditolak atau terdapat linearitas antara Y dengan X2 dan linearitas ini pada tingkat kepercayaan 95% signifikan. Next ke bab 2. Analisis regresi linear berganda merupakan alat dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan variabel bebas atau tidak bebas atau respons. Tujuannya untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel dependen sehingga dapat memuat prediksi yang tepat. Langsung saja kita klik variable view. Lalu pada table name baris pertama kita isi atau kita ketik Y. Terus kita ubah desimalnya menjadi 0. Setelah itu pada baris kedua kita tulis atau kita ketik X1, selanjutnya S2, selanjutnya lagi X3. Setelah itu kita ubah desimalnya menjadi 0. Lalu pada kolom label kita ketik kalori dan protein dan lemak. Setelah itu langsung saja kita klik data view yang ada di bawah seperti yang ada di tampilan. Lalu kolom Y, X1, X2, X3 kita isi dengan data-data yang akan diuji seperti yang ada pada tampilan. Setelah semua data telah diisi seperti yang ada pada tampilan, next kita klik analysis, kita pilih regression, setelah itu kita klik linear dan data yang diuji akan tampil seperti yang ada pada tampilan. Langsung saja kita ke tabel koefisien. Kolom B dan persamaan dapat dibentuk model regresi linear berganda seperti persamaan tabel koefisien. Harga sama dengan 80,868 tambah 247 kalori tambah 1434 protein tambah 1617 lemak. Dari persamaan koefisien
nampak bahwa semua variabel bebas berupa kalori, protein, dan lemak mempunyai kontribusi positif terhadap harga. Artinya semakin banyak kandungan kalori, protein, dan lemak, semakin mahal harga suplemen otot. Next, table ANOVA UNREG. Lihat kolom signifikan. B1, B2, B3 sama dengan 0 ditolak jika signifikan lebih besar. Karena signifikan sama dengan 0.05 lebih besar, signifikan sama dengan 0, maka B1, B2, B3 ditolak. Dari pengambilan keputusan diperoleh hasil keputusan yang sama, yaitu B1, B2, B3 ditolak. Jadi model X1 kalori, X2 protein, dan X3 lemak linear terhadap Y harga suplemen. Dengan kata lain, dapat digunakan untuk prediksi nilai Y. Kita kembali ke tabel koefisien untuk menguji signifikansi koefisien regresi. Pada kolom signifikan, kalori dalam kurung X1 atau B1 sama dengan 0 ditolak jika signifikan lebih besar. Karena signifikan sama dengan 0.05 lebih kecil, signifikan sama dengan 0.294, maka B1 tidak ditolak. Pengambilan keputusan diperoleh hasil keputusan yang sama, yaitu B1 tidak ditolak. Jadi koefisien regresi X1 tidak signifikan dalam model. Karena tidak signifikan, maka S1 dapat dikeluarkan dari model tabel koefisiensi. Terlihat bahwa hanya koefisien regresi X2 atau protein yang signifikan dalam model tabel koefisien. Untuk analisis selanjutnya, dapat melakukan analisis regresi ulang dengan hanya X2 yang masuk sebagai variabel bebas. Next, ke tabel model summary. Kolom R square atau R pangkat 2 dan adjusted R square atau R pangkat 2 dalam kurung adjusted R square atau R pangkat 2 sama dengan 0.580 dan R adjusted sama dengan 0.370. Nilai koefisien determinasi R pangkat 2 sama dengan 0.580 mengindikasikan bahwa sebesar 58.0% variabilitas Y atau harga dapat diterangkan X1 kalori, X2 protein, X3 lemak, sedangkan sisanya sebesar 42.0%. Variabilitas Y diterangkan oleh variabel X lain yang tidak dipertimbangkan masuk ke dalam tabel koefisien. Next, tabel collinearity diagnosis. Pada tabel ini digunakan untuk identifikasi ada tidaknya multikolinier dalam model regresi yang terbentuk. Multikolinier terindikasi terjadi dalam model apabila nilai eigenvalues mendekati 0 atau nilai kondisional indeks atau CI bernilai 10 lebih kecil, CI lebih kecil 30. Kolineritas moderat atau CI lebih besar 30, kolineritas kuat. Nampak bahwa nilai eigenvalue di dimensi 1 sampai dengan 3 relatif jauh dari nilai 0 maupun pada dimensi 4 bernilai 0.009 apabila dilihat nilai CI dimensi 1 sampai 3 bernilai kecil 10, sedangkan pada dimensi 4 nilai CI 20.6
36 maka ada indikasi terjadi kolineritas moderat. Next, analisis regresi logistik. Regresi logistik adalah teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menentukan hubungan antara dua faktor data, kemudian menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lain. Prediksi biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas, seperti ya atau tidak. Pertama-tama kita klik variable view. Lalu kita isi pada kolom name, kita isi 0, Y, X1 dan X2. Setelah kolom name telah diisi, kita lanjut ke deksimal. Pada angka-angka yang ada pada kolom deksimal, kita ubah menjadi 0. Setelah itu kita lanjut ke kolom label. Kita isi dengan seperti yang ada pada tampilan. Jika semua kolom label sudah terisi, kita ke kolom value. Klik none. Lalu akan ada tampilan seperti pada tampilan. Lalu kita isi value dan labelnya seperti yang ada pada tampilan. Setelah itu, kita lanjut ke data view. Di sini kita akan mengisi data-data yang akan diuji. Contohnya seperti yang ada pada tampilan. Ketika semua data sudah diisi seperti yang ada pada tampilan, selanjutnya kita klik analis yang ada pada bagian menu yang paling atas. Pada tampilan analis, kita pilih descriptive statistik. Setelah tampilan muncul, kita klik lagi cross tab. Lalu akan muncul tabel seperti yang ada pada tampilan. Lalu di sini kita akan mengklik tekanan darah tinggi dan memindahkannya ke kolom rows dengan cara mengklik panah yang ada pada samping kolom. Selanjutnya kita pindahkan kebiasaan minum alkohol ke kolom dengan cara yang sama. Lalu kita klik statistik, lalu kita checklist Chi-square, lalu kita klik continue dan oke. Nah, hasil ujinya akan muncul seperti yang ada pada tampilan. Lalu di sini kita perhatikan tabel uji Chi-square. Pada tabel Chi-square dapat kita lihat kolom asymptotic signifikan dua side.
persen chi-square sama dengan 0,010 karena signifikan sama dengan 0,05 lebih besar 0. Tidak ada hubungan pengaruh antara Y, tekanan darah tinggi, dan kebiasaan minum alkohol. Ditolak. Jadi pada tingkat signifikan 5% ada hubungan pengaruh antara tekanan darah tinggi dan kebiasaan minum alkohol. Selanjutnya di sini sudah ada data-data. Langsung saja kita klik analis. Setelah pada tampilan analis kita klik regression. Lalu pada tampilan regression kita pilih binary logistik. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Lalu tekanan darah diisi di kolom dependent dan kebiasaan minum alkohol atau X1 kita pindahkan ke block 1 of 1. Cara memindahkannya itu kita klik, lalu kita klik tanda panah yang ada pada kolom atau samping kolom. Setelah itu kita klik opinions. Setelah kita klik opinions akan muncul yang ada pada tampilan. Lalu kita checklist classification plots dan Hosmer-Lemessau goodness of fit. Terus kita checklist juga correlation of opinions dan klik iteration history. Setelah itu kita klik continue dan OK. Dan hasil ujinya pun akan muncul. Langsung saja kita ke tabel variable in the equation. Perhatikan kolom sig usia pasien sama dengan 0,095 karena signifikan sama dengan 0,05 lebih besar 0,095, maka variabel usia pasien signifikan berpengaruh terhadap Y atau tekanan darah tinggi. Next, di sini sudah ada data-data yang akan diuji. Langsung saja kita ke analis. Lalu kita klik regression, terus kita klik binary logistik. Dan akan muncul seperti yang ada pada tampilan. Lalu di sini kita akan memindahkan tekanan darah tinggi ke kolom dependent dan kolom black 1 of 1 akan kita pindahkan kebiasaan minum dan usia pasien. Setelah itu kita klik opinions. Lalu kita checklist classification plots dan Hosmer-Lemessau goodness of fit. Terus kita klik correlation of estimates dan kita klik iteration history. Setelah itu kita klik continue dan OK. Dan akan muncul hasil ujinya. Langsung saja kita ke tabel omnibus text of model coefficient. Perhatikan kolom signifikan model 0,043 karena signifikan sama dengan 0,05 lebih besar 0,043, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi logit layak digunakan. Next, kita perhatikan tabel iteration history dan tabel model summary. Terjadi penurunan 2 log likelihood yang disignifikan dari 13.863 menjadi 7.566. Artinya kedua variabel bebas X1 dan X2 mampu menjelaskan 62,3% variansi total dari model logit yang terbentuk. Selanjutnya kita ke tabel Hosmer and Lemessau text. Nampak bahwa signifikan sama dengan 0,555 karena signifikan sama dengan 0,05 lebih kecil signifikan 0,05
0555, artinya model logit yang terbentuk fit dengan data. Next, kita ke tabel classification table. Perhatikan kolom percentage correct overall percentage sama dengan 80.0, artinya nilai ketepatan klarifikasi model sebesar 80.0%. Next, kita ke tabel variabel in the equation X1 dan X2. Langsung saja diperoleh model regresi logit berganda seperti pada tabel variabel in the equation X1 dan X2. G dalam kurung X tutup kurung sama dengan minus 7,900 tambah minus 144 minus 3,151 kebiasaan minum alkohol. Itulah tadi hasil uji normalitas, homogenitas, dan linearitas dan analisis regresi berganda dan analisis regresi logistik.